Tubektomi ini dilakukan baik pada tuba sebelah kanan maupun tuba sebelah kiri. Di bagian daerah tuba ini nanti akan diikat, kemudian dipotong atau diikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pasangan suami istri tidak ingin memiliki anak lagi, mungkin metode kontrasepsi ini bisa direkomendasikan untuk dilakukan. Bersama saya, Devi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai KB steril pada wanita, atau dalam istilah medisnya dinamakan dengan tubektomi. Tentu saja tubektomi ini akan dilakukan pada seorang wanita. KB steril pada wanita ini atau biasa dikenal dengan istilah kontrasepsi mantap atau kontak, dan istilah medisnya dinamakan dengan tubektomi. Saya sedikit akan menjelaskan di sini bahwa organ reproduksi wanita untuk dilakukan tindakan tubektomi ini adalah di bagian saluran tubanya. Jadi di bagian daerah sini. Di bagian daerah tuba ini nanti akan diikat, kemudian dipotong atau diikat saja tanpa dipotong, sehingga tentu saja salurannya menjadi buntu dan tidak bertemu. Tubektomi ini bisa dilakukan saat operasi sesar atau dilakukan pada mini laparotomi. Biasanya pada mini laparotomi ini dilakukan pada tubektomi yang interval, di mana sewaktu-waktu bisa dilakukan. Jadi tidak perlu ada kehamilan terlebih dahulu. Biasanya dilakukan dengan membuka atau membuat sayatan pada perut sekitar 2-3 cm, dan bisa dilakukan dengan teknik laparoskopi dengan menggunakan kamera. Untuk KB steril ini tidak sama dengan KB lain yang sewaktu-waktu bisa dihentikan kalau pengen punya anak lagi atau pengen hamil lagi. Jadi pada KB steril ini sifatnya adalah permanen, jadi sangat sulit sekali untuk hamil kembali. Dan keefektivitasnya jika dilakukan dengan benar, tekniknya itu benar, maka presentase keberhasilan itu sampai dengan 99% untuk mencegah terjadinya kehamilan, dan hanya 1% angka kegagalannya. Biasanya jika hanya diikat saja tanpa dipotong, ini kemungkinan lebih tinggi risiko kegagalannya. Namun yang namanya manusia tentu saja tidak ada yang sempurna. Lalu kapan waktu untuk melakukan kontak tubektomi ini? Pertama, bisa dilakukan pada saat dilakukan tindakan operasi sesar, setelah bayi dan plasenta lahir dan lapisan-lapisan uterus sudah dijahit, barulah akan dilakukan tubektomi pada bagian saluran tuba. Tubektomi ini dilakukan baik pada tuba sebelah kanan maupun tuba sebelah kiri. Kemudian bisa dilakukan pasca melahirkan atau pasca keguguran, minimal kurang dari 48 jam pasca melahirkan atau pasca keguguran. Selanjutnya ada dikenal dengan istilah interval. Jadi sewaktu-waktu bisa dilakukan tanpa kehamilan, tapi disarankan dilakukan setelah selesai menstruasi, karena pada saat itu ibu dipastikan tidak dalam keadaan hamil. Untuk tindakan tubektomi ini, jika dibandingkan dengan KB yang lain, maka tubektomi ini tidak mempengaruhi hormon dan menstruasi, karena yang dipotong itu hanya bagian saluran tubanya saja. Jadi walaupun sudah dilakukan tindakan tubektomi, menstruasi tetap akan berfungsi seperti biasanya. Untuk melakukan KB steril tubektomi ini tentu saja
akan dilakukan di kamar operasi yang tentunya dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Namun begitu, tidak semua ibu dapat melakukan KB steril. Ada beberapa indikasi yang disarankan untuk melakukan KB steril tubektomi ini. Yang pertama tentu saja harus sesuai dengan indikasi medis, di mana indikasi medis di sini memiliki riwayat operasi sesar lebih dari 2 kali, dan saat sesar yang ketiga baru dilakukan tindakan tubektomi. Kemudian ibu-ibu yang memiliki riwayat kejiwaan di mana dia sendiri tidak bisa untuk mengurus dirinya sendiri, atau karena memiliki penyakit kronis seperti penyakit jantung, TB paru, atau penyakit lainnya yang memang merupakan kontraindikasi untuk hamil kembali, atau ibu-ibu yang merasa tidak cocok dengan menggunakan KB lain seperti pil, suntik, IUD, implan, dan lain sebagainya, dan sudah memiliki anak paling tidak 3 orang. Namun sangat perlu dipertimbangkan bagi pasangan yang memilih kontrasepsi mantap ini, karena tindakan KB steril tubektomi ini sifatnya adalah permanen. Jadi memang harus betul-betul dipertimbangkan secara matang untuk dilakukan tubektomi. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan di-subscribe. Dukung channel saya ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.